ada beberapa seorang petani itu membandingkan kinerja di eranya Pak Soeharto dan Prabowo. Kalau di eranya Pak Soeharto itu gabah itu kurang dari harga Rp1.000 ya. Tapi kalau di eranya, dan itu pupuknya murah. Kalau di eranya Pak Prabowo itu harga gabah 8.400 dan di pasaran itu 13.000 ya sampai ke usernya. Tapi inilah alasan para petani mendukung MBG, karena baru pertama kali ini duit itu turun ke kalangan bawah, bukan ke kolong merat. Lihat penjelasannya Mas Benik. Jujur, dan gue sama sekali kagak dibayar pemerintah, gue bukan buzzer segala macem ya, kagak sanggup pun Prabowo bayar gue, kagak ada duitnya dia, jauh lebih banyak duitnya George Soros guys kalau mau nyuap gue. Tapi yang harus kita dukung apa? Kalau benar ya bilang benar, kalau salah bilang salah, selesai. Dan kenapa gue dukung MBG? Simple, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ini negara punya nyali, tidak memberi makan konglomerat, tapi memberi makan rakyat yang di bawah dulu. Dan setelah yang di bawah ini bangkit, industri bangkit. Contohnya begini, MBG jalan, proyek ratusan triliun. Ternyata di MBG itu apa? Oh, ada kewajiban kandungan protein minimal berapa gram. Untuk mencapai kandungan protein lu wajib ya kasih susu. Seminggu berapa kali? Ada yang seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Anyway, ternyata di sana menciptakan permintaan susu. Terus susunya dari mana? Menteri Pertanian si Amran itu berulang kali bilang dia marah. Kenapa susu Indonesia itu lebih dari 80% itu impor? Pertanyaannya, kenapa susu harus diimpor? Oh, karena nggak ada orang mau pelihara sapi. Kenapa orang tidak mau pelihara sapi? Karena tidak ada yang mau nanam jagung. Kenapa tidak ada yang mau nanam jagung? Karena tidak untung jadi petani di Indonesia. Lu tau lah, berpuluh-puluh tahun lu jadi petani di Republik ini miskin lu. Jujur lu, baru kali ini gue lihat, gue dalam 2 tahun terakhir keliling Indonesia, banyak petani yang happy. Kenapa? Tiba-tiba omset mereka naik. Kenapa omset mereka naik? Karena sekarang ada yang belanja skala besar. Nah, peternakan sapi, sapinya butuh apa? Butuh tebon guys, butuh jagung. So, apa yang mereka lakukan? Mereka kerjasama dengan petani-petani lokal. Mereka nyuruh orang nanam. Tumbuh lagi industri. Jadi dari bawah, dari dapur MBG, timbul industri susu sapi. Dari industri susu sapi timbul industri apa? Pertanian pakan sapi. Basisnya apa? Ada konsentrat, ada vitamin, ada mineral, ada jagung. Dan sekarang orang berbondong-bondong nanam jagung. Udah ada rasa percaya diri. Buat apa? Menanam jagung skala besar, karena sudah ada yang menampung nanti peternakan sapi itu. Jadi dari sini satu produk aja kita bisa terbebas dari jebakan budak impor susu itu guys. Karena sekarang udah punya nyali orang buat buka peternakan sapi. Orang udah punya nyali buat menjadi petani jagung. Ada jaminan kesejahteraan, ada jaminan pembelian. Gara-gara program MBG duitnya turun langsung ke bawah. Dinikmati sama siapa? Tukang cuci piring, tukang masak, catering, supir, petani, peternak, nelayan. Wah, hidup semua industri di situ. Dan ini kita baru ngomong satu bisnis loh. Bisnis yang terkait dengan kewajiban ada susu di dapur MBG. Kita